شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Iridha ilahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah wa bi karamatil ulama'il amilin wal muslimil qura wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, thumma ila jamil ulama sufiyatil muhaqqiqin, khususan ila hadrati Syamsuddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul azim Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdul Hasan As-Sadili min tariqat As-Sadili wa Imam Al-Alim Al-Alamah Abi Hamid Muhammad bin Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Fadil Al-War Al-Kamil Sahabi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawil Bantani wa Adratus Syekh Haji Hashim Asy'ari Haji Hasan Salarifin Haji Basbullah Haji Bisri Sanjari Haji Abdul Hamid Basurun Haji Abdul Hamid Jabat Haji Ahmad Wahib Bidang Tuban Haji Asy'ari Babat Laman Sayyid Tijatul Kubra Mbah Sakurang Ning Mbah Maimun Zubair Bayi Abdul Karim Lir Bayi Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Mama Munawir Jibaka Haji Jamin bagi Allah manfaatnya ya Allah. Berkat ulama karamatika wa asrarika wa na'ada alaina wa na'ada alaina ya Allah. Thumma al-fatihata ila jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyarikil ardi ila magharibiha fi barri wa bahriha min yaminiha ila simaliha Husna baina wa umatina wa jadina wa jadatina wa amina wa amatina khususan ila jami' ahli kubur min ahlina wa ahlikum khususan ila ruh. Silakan ahli kuburnya masing-masing khususan ila ruh. Habis Ya Allah, Ya Allah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم.
astaghfirullah al-ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا فتاح يا رزاق 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 يا الله يا فتاح يا رزاق. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Masih membahas tentang sunnah-sunnah wudhu yang sudah kita bahas kemarin, yaitu membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Maka ketika kita membaca bismillah itu bisa di awal. Sunahnya itu paling sunah di awal. Tapi misalnya kita lupa, maka bisa kita baca bismillah di saat di pertengahan, ya kan? Tapi kalau udah selesai, maka udah nggak dapat kesunahan lagi. Beda dengan kita lupa baca bismillah di waktu makan atau minum. Kalau di waktu makan atau minum kita lupa, selesai makan, selesai minum, tetap disunahkan baca bismillah. Yakni bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, tapi kalau wudu, kesunahannya itu di awal ketika mau wudu. Terus misalnya kita lupa, udah basuh tangan misalnya, maka kita membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kalau enggak bismillahi awalahu wa akhirahu. Bahkan hampir selesai. Hampir selesai. Udah membasuh kaki kita lupa belum baca bismillah, masih disunahkan untuk baca bismillah. Tapi kalau udah selesai,
maka udah nggak ada kesunahan lagi, gitu. Dan di sini ada tambahan, mana tadi? Far'un. Adapun ini satu cabang. Tusanu disunahkan. Atasnya tuh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Li tilawatil Qur'ani. Karena kita baca Al-Quran. Sunnah. Ya. Ketika kita mau baca Al-Quran, sunnah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di dalam surat At-Taubah, atau biasa disebut dengan surat Baro'ah, itu kita makruh baca Bismillah, ya kan? Ta'awud aja, bahkan ada yang melarang, haram gitu. Selain itu Pak, membaca Bismillah maka hukumnya sunnah. Walau min asna'i suratin, walaupun pada tengah-tengah surat, fi sholatin au kharijiha, baik di waktu sholat atau di luar sholat. Nah ini biasanya kan imam-imam sekarang itu kadang-kadang Al-Fatihah nggak baca Bismillah, ya kan? Padahal Bismillah dalam Al-Fatihah itu merupakan salah satu daripada ayat Al-Fatihah. Nah ini kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah sholatnya. Karena apa? Kalau nggak baca Bismillah dalam mazhab Syafi'i loh ya. Dalam mazhab Syafi'i, kok ada orang sholat nggak baca Bismillah, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kagak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Fatihatul kitab itu adalah surat Al-Fatihah. Ya jelas itu. Oke dah, ada imam ketika membaca surat Al-Fatihah dia membaca Bismillah. Tapi ketika baca surat enggak membaca Bismillah. Padahal di sini dijelaskan walau min asna'i suratin fi sholatin, walaupun di tengah-tengah surat di dalam sholat, au kharijiha atau di luar sholat. Jadi waktu kita baca surat nih, waladhdallin amin, kita membaca surat di tengah-tengah, misalnya surat sampean membaca akhir daripada surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah, dan seterusnya. Walaupun itu di akhir Pak, tetap disunahkan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah itu kalau kita lihat imam-imam kan enggak langsung baca baik. Bahkan ada yang anti baca Bismillah. Wow. Kok anti? Baca surat aja yang pendek, kagak baca Bismillah. Gitu. Pernah dengar nggak? Ada nggak? Di Anur ini ada nggak? Nah seperti itu. Langsung waladhdallin amin. Qul a'udzu birabbin nas, langsung begitu baik. Gak pakai Bismillah, padahal pendek. Ya, sekarang sampean udah paham
bahwasanya kesunahan baca bismillah di waktu membaca Al-Quran itu baik di waktu sholat ataupun di luar sholat disunahkan baca bismillah walaupun ada di tengah surat, apalagi di awal surat, karena setiap surat yang turun pasti disertai dengan bismillah gitu. Ya kan, disertai dengan bismillah. Ya, ada banget tuh nggak suka banget sama bismillah, nggak tahu saya itu gimana gitu loh. Kadang-kadang. Tapi kalau imamnya nggak baca bismillah al-fatihahnya, saya sering mufarokoh. Kecuali di Mekah. Kalau di Mekah enggak, karena memang di sana madzhab Hambali, ya toh, nggak baca bismillah. Saya tetap ngikut karena imamnya paham betul dalam madzhab itu. Dan pasti sah sholatnya. Makmum itu dikatakan sholatnya tidak sah, ngikuti imam yang sholatnya nggak sah, itu. Tapi kalau imamnya sah, sampai ikuti ya sah, paham ya? Nah, masalahnya kita sholat di Indonesia ini, banyak orang yang ikut-ikutan, wudunya ikuti Imam Syafi'i, sholatnya ikuti Imam Ahmad bin Hambal, jadi nggak jelas. Ya kan, syarat-syarat rukunnya kan beda antara imam satu dengan imam yang lain. Paham ya? Nah ini, nanti sampean kalau baca Al-Quran, walaupun di tengah ayat di waktu sholat, tetap baca bismillah. Bahkan kalau yang tahu Pak, orang itu sunahnya di dalam kitab Irsyadul Ibad itu, sunahnya ketika membaca surat, ya surat apa saja, itu bagusnya sunahnya itu sampai habis satu surat itu. Waktu sholat loh, satu habis. Lebih baik satu surat habis daripada panjang tapi kagak habis. Paham ya? Ini habis itu ya satu surat, misalnya wadduha ya sampai selesai gitu. Tapi kebanyakan orang-orang sekarang nih, itu membaca pengennya mentang-mentang dia apal Al-Quran atau apal 1 juz 2 juz, dia pengennya setengah baik yang dibaca. Padahal Pak, ya toh? Padahal ketika kita membaca surat yang banyak dihafal oleh makmum, itu membuat makmum khusyuk Pak. Minimal dia mengikuti dalam hati ini. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Dia ngikutin terus saja karena dia hafal. Nah kalau dia di tengah surat, mana yang dibaca surat Al-Baqarah, mana yang dibaca surat Ali Imran, apa surat Ar-Ra'du misalnya, banyak yang nggak hafal. Akhirnya mana panjang pula lagi, makmum yang di belakang ujung-ujungnya apa Pak? Ngelamun. Karena dia nggak hafal kan. Apalagi udah panjang dia nggak hafal, terus dia lagi pengen ada kepentingan, makin gregetan aja sama imam dia mah, ya kan? Makin gregetan. Ada nggak orang sholat gregetan? Ya kayak gitu tuh, ya toh? Ya Allah, paham gak? Ini perlu diperhatikan. Sampai nih jadi imam-imam tuh, udahlah membaca surat-surat yang pendek aja. Wabil khusus sholat maghrib tuh. Sampai selama ini saya ngimamin sholat maghrib di sini, kagak lepas kuliah sama kulhu saya teh. Gak pernah dari itu kecuali sholat isya. Kenapa? Karena memang saya mondok di beberapa pesantren itu, kiai saya itu selalu baca kuliah sama kulhu. Pendek, maghrib. Sholat maghrib mah pendek waktunya Pak.
Sholat maghrib baca surat Al-A'la lagi. Angel. Itu. Wes. Gak usah kita bahas. Yang penting pada ngerti aja dah gitu. Ya kan? Paham ya? Jadi lebih baik satu surat habis daripada di tengah surat. Di paruh-paruh gitu. Tapi juga nggak apa-apa juga, nggak batal sholatnya enggak, tapi bagusnya lebih baik habis satu surat. Wali guslin, dan karena mau mandi itu juga sunnah baca Bismillahirrahmanirrahim, atau yang panjang Bismillahirrahmanirrahim Mirrahmanirrahim. Bismillah. Misalnya ditambahin nggak usah lah, langsung Bismillahirrahmanirrahim aja. Kecuali yang ta'awud tuh, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya kan? Ada. Bahkan yang afdal tetap ta'awud tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena di dalam Al-Qur'an itu disebutkan idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Ya dah. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya dah. Paham ya? Wes, mandi. Cuma masalahnya Pak, ini dalam urusan mandi ini. Kalau urusan mandi ini, kalau di kamar mandi itu ada WC-nya, maka nggak boleh membaca Bismillah di dalam kamar mandi, ya. Kecuali khusus kamar mandi nggak ada WC-nya bersih, gitu. Seperti yang khusus kamar mandi aja, itu baca Bismillah disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau bisa teh ada WC disendiriin, kamar mandi disendiriin kalau bisa. Tapi kan kalau di perumahan yang ukurannya 60 meter itu kan pusing. Ya kan? Kecuali yang rumahnya sampean luasnya 102 rumah, ada satu kamar mandi, satu WC khusus. Itu monggo. Lah gimana dong kalau kita kamar mandi udah campur sama WC? Saya pengen dapat kesunahan baca Bismillah di waktu mau mandi. Gampang Pak. Sampean baca niat mandi tapi di luar kamar mandi itu. Misalnya ada sampean punya di luar lah, punya tempat buat keran di luar, sampean aja niatin Bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan dulu gak apa-apa, niatin mandi, atau basuh kepala dulu, menyiram kepala dulu. Nawaitu ghusla Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla janabati lirafil hadasil akbari an jami'i badani lillahi ta'ala. Kepala doang. Nanti dilanjutin di kamar mandi badannya. Gak apa-apa. Karena mandi itu gak harus tertib. Mana baik. Kan Bapak pengen dapat pahala Bismillah. Haram kita baca Bismillah di kamar mandi. Ya dah, kamar mandi yang ada WC-nya. Diguslin karena mau mandi. Buat tayamumin, mau tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati fardis sholati wa nafliha lillahi ta'ala. Itu juga sunnah. Tayamum, baca Bismillah. Wadabkhin, dan mau menyembelih binatang. Menyembelih nih, juga disunahkan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Mau hubungan suami istri,
Itu ibadah juga toh. Baca bismillah. Bismillahi. Gimana Pak? Lupa semua jangan. Gimana doanya ketika mau ibadah malam hari? Gimana Pak? Bismillah. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya, masa udah punya anak 3 nggak hafal-hafal? Apalin lah. Ya, ya nggak apa-apa juga pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat hubungan suami istri, lillahi ta'ala. Ya nggak apa-apa begitu mah. Tapi kelihatannya kok gak asik gitu ya. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Itu lupa, lali bae. Ya toh. Apalagi kalau udah mau begituan, udah pikirannya udah pusing, udah lupa semuanya udah. Ya udah, kalau lupa semuanya, ya udah baca ya niat isun. Saya berniat berhubungan suami karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya. Kalau bisa, udah bismillah, jangan lupa. Biar anaknya itu soleh-soleh. Wah, saya mah yang bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana mah saya kagak apal yang itu mah. Apalnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah itu aja. Paham ini? Ini loh. Ini kelihatannya lupa, suka lupa. Atau ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagus lagi tuh kalau mau hubungan baca ta'awud, baca bismillah, baca al-ikhlas, al-falak, anas, ayat kursi. Tambahin ayat-ayat yang lain, istighfar segala macam. Tapi ya keburu tidur itu ujung-ujungnya. Ya kan? Ditinggal tidur sama istri lagi dong. Ya, mau menyembelih baca bismillah. Baca mau segala macam. Karena memang kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Tiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim maka terputus keberkahannya. Apapun yang baik usahakan membaca bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nanti dibarengi dengan doa masuk masjid gitu. Dan seterusnya. Tapi bismillah jangan lupa. Wabil khusus mau makan itu loh. Mau makan itu jangan sampai lupa. Jangan sampai kagak baca bismillah. Sebabnya kalau sampean mau makan gak baca bismillah, maka makanan itu udah diambil keberkahannya oleh Allah, bahkan dimakan oleh setan. Setan ikut bantu makan itu. Maka dikisahkan ada setan yang kurus banget, ada setan gemuk banget. Ya toh? Setan kurus, setan gemuk nanya pada setan kurus, lu bengkring amat katanya begitu. Kurus amat jadi orang. Apa katanya? Iya. Gimana enggak kurus, saya enggak pernah makan. Begitu katanya. Kok enggak pernah makan? Karena makanan setan itu makanan yang enggak disebut nama Allah di dalamnya. Pak, kalau makanan belum dihidangkan, baru dimasak. Makanya ibu-ibu itu kalau masak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mau nyauyur bismillahirrahmanirrahim. Mesusi, apa mesusi? Nyuci beras, baca bismillahirrahmanirrahim. Ngangkat beras ke kompor, bismillahirrahmanirrahim. Berkah betul itu. Setan gak berani ngambil sedikit pun. Itu makanan. Wabil khusus sekali lagi, makanan setan itu
makanan yang nggak disebut nama Allah di saat dia nggak mau makan. Ya toh, paham ya? Termasuk, oh ya tadi termasuk mau hubungan suami istri, sampai nggak baca bismillah, setan pun ngikut. Makanya anak-anak sekarang itu gara-gara bapak ibunya nggak membaca bismillah, mohon maaf, anaknya kayak anak, iya gitu. Ya nyebut bapak loh ya, ini saya bukan kayak anak itu. Bes, itu tambahannya. Jadi tambahan kesunahan dalam wudhu. Ada yang nanya? Silakan Pak. Ya namanya membaca, kalau disir juga kan disir. Oh kata dia, ya kalau masih membaca sirma kita masih ngikut kalau saya, ya kan, karena imam di antara imam yang 4 tuh beda-beda, ada yang sir bismillahnya, al-fatihahnya keras, ada yang enggak baca bismillah sama sekali. Kalau dalam madhab kita kan baca bismillah. Karena wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan adapun bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat dari Al-Fatihah gitu. Kalau sir yang ikut aja. Tapi sekali lagi ya, kalau di Mekah walaupun enggak sir, walaupun enggak baca bismillah, tetap ngikut. Karena imam-imam di Masjidil Haram itu udah imam-imam pilihan, Pak. Di samping di samping hafal Al-Qur'an, mereka paham betul dalam urusan fikihnya. Paham ya? Jangan memfarokoh di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi memfarokoh. Wah, enggak pakai bismillah, farokoh. Jangan. Gitu Pak Kasman ya. Ini tetap ngikut. Jangan kagak. Dapat pahala berjamaah di Masjidil Haram. Sampean harusnya pahalanya gede, gara-gara mufarokoh jadi satu. Lebih parah lagi, dari awal udah nggak pakai bismillah imamnya, udah saya sholat sendiri aja. Lah, kita mau berangkat haji, umroh di tanah suci itu pengen dapat pahala yang besar, tambah sholat sendiri. Ada juga Pak Kiai, saya mah pengennya, saya kan hotelnya dekat dengan masjid, saya mau sholat di hotel aja, tapi ngikutnya Masjidil Haram kan kedengeran. Jangan Pak, beda. Ya namanya Masjidil Haram itu di dalam masjid itu, yang pahalanya 100.000 itu loh, ya kan? Sholatun fi masjidi hadza, sekali sholat di masjidku ini, yakni Masjid Nabawi, afdalu min alfi sholatin fi masiwah, lebih baik daripada 1000 kali sholat selain di masjidku ini, gitu. 1000 di Masjid Nabawi. Ila fil Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik, afdalu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah, lebih baik, lebih afdal daripada, afdal itu lebih afdal, lebih utama daripada 100.000 kali sholat di An-Nur ini. Dan udah sampai jauh-jauh sana sholat di hotel baik, ya kan? Sama Pak, sampai sholat di hotel walaupun dekat tanah suci sana, sama di An-Nur sini, rugi dong. Udah jauh-jauh, udah ongkos gede, udah ngumpulin dari kapan tahu. Di sana tambah di hotel baik sholatnya, makan tidur, terus sholatnya di hotel. Lah sampai pengen makan tidur, yang makan enak tidur enak, lah mending di hotel sini aja, ngapain jauh-jauh. Hotel di ISPI sini, ISPI baik gini ya, dekat-dekat ya toh.
Itu bener deh. Oh di situ tuh, saya salah nunjuk lagi. Situ ya. Oh ya situ. Kalau di situ mah hotel ini ya. Iya citrain itu mah. Situ sini. Ya. Itu mumpung di tanah suci, sholat di masjid. Gitu. Ada lagi yang nanya? Ya, Pak Iman. Ya itu tadi, kalau nggak baca bismillah nggak dapat sunnah. Ya nggak apa-apa, tapi nggak dapat sunnah. Sunnah itu apa sih? Apabila kita kerjakan, dapat pahala. Apabila kita tinggalkan, kehilangan pahala gitu doang. Nggak masalah. Waktu kebanyakan kan, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, dibaca yang setengah, terus nanti dilanjut lagi. Terus dia nggak baca bismillah, kasih tahu imamnya, Mam, baca bismillah Mam, biar dapat pahala Mam. Walaupun di tengah. Tapi sekali lagi, bagusnya itu sholat ya satu surat habis, satu rakaat. Itu lebih baik daripada di paruh-paruh tadi. Terus sholat itu kalau berjamaah usahakan ringan Pak. Idza shalla ahadukum, ketika sholat ya, salah satu di antara kalian idza sholadukum bil jamaah binnas, idza sholla ahadukum binnas fal yukhaffif, ketika salah satu di antara kalian sholat dengan manusia, artinya dimakmumi orang bareng sama makmum tuh, fal yukhaffif, maka ringankanlah, kata Kanjeng Nabi. Ya kan? Fa inna minhum, maka sesungguhnya di antara mereka itu orang al-dhaif, ada orang lemah, as-saqim, ada orang yang lagi sakit, al-kabir, ada orang udah tua. Maka ringankan sholatnya sampean. Kalau sholat berjamaah, ini dalilnya Pak, hadis sahih. Wa idza shalla ahadukum binafsihi, ketika salah satu di antara kalian sholat sendiri, munfarid itu sholat sendiri, fal yutawil masya'a, silahkan sampean sholat panjang-panjangin, terserah yang dia kehendaki. Mau satu rakaat, satu surat Al-Baqarah, sok mangga. Jadi kebalikan sih, kalau sholat sendiri pendek, sholat berjamaah panjang, ya opo? Ya kan? Ini nih, ini harus diterapkan, harus paham, ya kan? Harus paham. Ya Pak Imat ya. Yang saya aja kadang-kadang greget, bukan kadang-kadang, pernah sholat sama orang, ya imamnya muda begitu, baru lulus pesantren kelihatannya. Ya mentang-mentang dia hafal Al-Quran, memang dia udah hafal Al-Quran di masjid, satu masjid. Sholat maghrib panjang banget. Saya jadi gerundel Pak. Saya jadi gerundel dulu udah lama. Kalau sekarang nggak ada. Ya seperti itu. Paham ya? Udah imam-imam di Masjid An-Nur nih, sesuaikanlah. Ya sesuaikan. Kalau apa namanya nih? Sholat itu lihat kondisi, ya. Lihat kondisi. Jangan semau kita, gitu loh. Apalagi sholat yang notabene-nya masjid yang dekat kayak alun-alun gitu. Kenapa Pak? Yang sholat itu banyak yang jualan, gitu loh. Yang ikut sholat itu ikut jualan. Udah sampean sholatnya lama, yakin yang jualan-jualan itu pasti gerundel kabeh. Wah lama banget nih, jangan-jangan ada yang beli lagi, begitu perasaannya. Ada yang beli lagi, ada yang nungguin, begitu. Apalagi dia jualan bakso, mana
pembelinya kagak tahu diri lagi, mangkoknya di apa, dipukul, ding 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 ding, ya kan, ada yang beli bener kan, lama banget, akhirnya gedek banget dia mah, ya kan. Nah ini harus tahu diri lah, ya. Saya kira sampai di sini. Nanti kita, ini baru isya ya, udah mah isya kan, nanti adzan langsung iqomah, ya, karena ini masih jadwal di Sukadami Residen. Saya mohon maaf kemarin gak bisa hadir di acara FKDKM di sini karena jadwal saya kemarin minggu ketiga itu di Sukadami Residen, tahu sendiri jauh sana. Ngajinya itu selesai jam 9 lebih kadang-kadang kan. Perjalanan sini udah nyampe jam 10 kan gak enak, udah buyar ke priwe coba. Lebih-lebih parah lagi sampai sini udah makan-makan kan gak enak. Kayak makan doang, numpang makan doang gitu kan. Gak enak saya itu, udah saya gak datang, mohon maaf, ya kan. Kecuali pas di sini FKDKM, kalau pas bisa datang itu jadwal saya di PCA minggu pertama kedua itu loh, sini bisa. Jadi mohon maaf saya gak hadir kemarin. Dan hari ini juga masih di Sukadami Residen, karena dari sana ngisi safari maulid di PCM di Al-Mufid, makanya nanti agak cepat. Adzan langsung komat, ya. Nyun sewu, mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.